Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 9 Maret 2026. Pelajaran yang ke-11 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Mengakhiri Keduniawian. Saat ini kita sering mendengar banyak slogan. Akhiri perang, akhiri penggundulan hutan, akhiri senjata nuklir. Tetapi mungkin kita tidak pernah mendengar slogan akhiri keduniawian. Slogan itu tidak sesuai dengan cara pandang dunia ini. Bukan berarti slogan-slogan lainnya salah atau apa yang mereka perjuangkan itu salah. Hanya saja semua itu sangat berjangka pendek jika dibandingkan dengan kekekalan. Fokus kita seharusnya lebih tinggi, yaitu pada kehidupan kekekalan. Bacalah Kolose 3 ayat 5 dan 6. Lihat juga Roma 6 ayat 1-7. Bagaimanakah kita mengalami makna mati terhadap diri sendiri dan keduniawian serta hidup untuk perkara-perkara yang di atas? Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 5 dan 6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Roma 6 ayat 1-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Meskipun secara rohani kita telah mati bersama Kristus, bagian-bagian dari diri kita, yakni dorongan dan godaan yang muncul dari tubuh dan pikiran kita, masih perlu dimatikan. Namun ada dua hal yang perlu kita pahami terkait perintah ini. Pertama, dalam Kolose 3 ayat 1, bentuk bahasa Yunani yang Paulus pakai mengasumsikan bahwa kita memang telah dibangkitkan bersama Kristus. Kedua, perintah dalam Kolose 3 ayat 5 adalah konsekuensi dari fakta tersebut. Karena itu, kita dapat mematikan hal-hal duniawi seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan jahat, keserakahan, dan sebagainya, hanya karena kita telah dibangkitkan bersama Kristus dan memiliki kehidupan serta kuasa rohaninya untuk menyingkirkan hal-hal itu dari pikiran dan kehidupan kita. Menariknya, satu-satunya kemunculan frasa murka Allah yang persis sama dalam bahasa Yunani seperti dalam Kolose 3 ayat 6 terdapat dalam Roma 1 ayat 18. Allah menyerahkan manusia kepada cara hidup mereka yang jahat, dan karena itu murkanya juga akan datang atas orang-orang yang tidak taat. Dalam Roma 1 ayat 18, Paulus merujuk pada kefasikan dan kelaliman dan secara khusus menyamakan kenajisan, menggunakan kata Yunani yang sama yang ditemukan dalam Kolose 3 ayat 5.
dengan orang-orang yang menuruti keinginan hati mereka sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Roma 1 ayat 24. Bagaimana mereka mencemarkan tubuh mereka? Pertama, karena mereka menolak untuk mengakui Sang Pencipta dan juga melalui hawa nafsu yang hina. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Roma 1 ayat 26 dan 27. Bagaimanakah kita menaati perkataan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3 ayat 5. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami seharusnya mempunyai slogan mengakhiri keduniawian. Seharusnya kami meminta agar Engkau dapat memberikan kami kekuatan, bergantung kepadamu senantiasa, agar kami dapat dimampukan untuk mengakhiri hawa nafsu keduniawian dan kami hanya fokus kepadamu saja. Kiranya Engkau dapat memberkati kami ya Tuhan dan menuntun kami setiap hari agar setiap langkah kehidupan kami hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk janji penyertaan-Mu bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 9 Maret 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.